كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه ونصلي ونسلم على حبيبنا وقدوتنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita melanjutkan belajar bersama-sama. Ini hari yang atau pertemuan yang kedua, dan di pertemuan yang pertama sudah dikasih muqaddimah oleh Ustadz Abdul Azim hafizahullah. Dan langsung saja untuk di pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Yang kemarin sudah masuk saraf belum, Pak? Belum. Ini kita mulai jam 8 kurang 7 menit. Kita belajarnya sampai jam 9. Ya, coba nanti untuk sarafnya kita kasih waktu 15 menit. Kalau coba nantilah kita lihat waktunya aja. Kemarin Ustaz Abdul Azim sampai pada pembahasan isim. Halaman berapa, Pak? Halaman 2. Halaman 2. Halaman 3 ada masuk belum? Contoh praktek nggih. Taib. Untuk sebelumnya untuk pelajaran kita ini sebenarnya program bahasa Arab ini kita mengacunya atau tujuannya adalah nanti supaya kita bisa membaca kitab ya, supaya membaca kitab. Karena ini programnya hanya 3 bulan, maka ini tujuan kita nanti hanya bisa mempraktekkan kaidah-kaidah nahwu shorof di kalimat-kalimat yang sederhana. Kalimat-kalimat yang sederhana. Karena hanya 3 bulan, Pak. Untuk menguasai, mempraktekkan atau bisa membaca kitab, tentunya itu membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau ini kita bisa mempraktekkan di kalimat-kalimat sederhana setelah mempelajari kitab ini dan shorof, kita sudah bisa mempraktekkannya, berarti itu pertanda kita dipermudahkan untuk mempelajari kaidah-kaidah nahwu yang itu lebih tingkatannya mungkin lebih sulit dari yang kita sampaikan di buku ini. Kita langsung aja meneruskan yang kemarin, yaitu di pelajaran sebelumnya yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Azim mengenal kalimatun atau kata. Ini penting banget dalam pelajaran ilmu nahwu, mengenal kata dan macam-macam kata. Yang mana macam-macam kata terbagi menjadi 3, yaitu pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. 3 pembagian kata ini sangat penting sekali dan harus bisa menguasai, bisa menentukan ini kata isim, ini kata fi'il, ini kata huruf. Dan sudah memasuki bagian yang pertama, yaitu isim. Untuk mengetahui kata itu isim, dengan 2 cara. Cara yang pertama apa? Melihat artinya, melihat maknanya. Cara yang kedua nanti melihat tanda-tandanya. Untuk maknanya sudah dijelaskan oleh Ustadz Abdul Azim. Ya, di sini juga sudah ditulis ya. Untuk makna isim ini mencakup 6 makna. Yang pertama, isim itu menunjukkan apa, Pak? Manusia.
Yang kedua menunjukkan hewan. Yang ketiga menunjukkan tumbuhan. Yang keempat menunjukkan benda. Yang kelima menunjukkan sifat. Dan yang keenam menunjukkan keterangan waktu. Jika kita tahu arti kata Arab dan artinya menunjukkan salah satu dari 6 makna isim tadi, nggak boleh ragu kalau kata tersebut adalah ismun. Seperti contohnya talibun. Apa artinya Pak? Talibun murid ya, talibun artinya murid. Jadi maknanya menunjukkan apa Pak? Talibun Pak? Manusia. Yang namanya murid ya manusia. Karena talibun menunjukkan manusia, maka talibun dia adalah kata Arab yang masuk kategori ismun. Saburatun artosipun apa? Saburatun papan tulis. Dari maknanya menunjukkan benda. Papan tulis benda. Karena saburatun itu menunjukkan benda, maka saburatun adalah ismun. Dan seterusnya. Ini sudah dijelaskan, diterangkan oleh Ustadz Abdul Azim. Intinya diingat-ingat Pak, ilmu nahwu di samping faham juga harus hafal kalau bisa. Paling tidak ya hafal, tapi kalau syukur-syukur hafal pengertian isim apa. Karena kaedahnya itu di pengertiannya itu Pak. Isim adalah kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda, sifat atau keterangan waktu di halaman 1 pengertian isim. Nah, kalau Ustadz Abdul Azim tadi siang menyampaikan insya Allah masuk tanda-tanda isim sekarang ya. Yaitu memasuki cara yang kedua untuk mengetahui kata itu isim dari tandanya. Mungkin kalau seorang pemula belajar bahasa Arab, belajar nahwu, kosakatanya kan masih sedikit, mengetahui artinya masih sedikit, maka bisa dibantu dengan mengetahui tanda-tanda khusus untuk isim. Walaupun nggak tahu artinya, tapi ini kata ada tanda khusus isim, nggak boleh ragu, harus yakin ini kata adalah isim. Kenapa? Karena ada tanda khusus untuk isim. Halaman 3 Pak, nggih. Yang B niku Pak. Halaman 3 yang B. Masya Allah Pak, cuma sedikit tanda isim Pak. 5, cuma 5 Pak. Kinten-kinten saged ngapal 5 nih Pak. Cuman 5. Teman kita niki pinten niki yang hadir 16 orang hadir semua. 16 orang sudah hafal semua dereng? Belum. Ini insya Allah cuma 5 tanda khusus untuk isim, sehingga nanti menghafalnya tidak sulit. Bahkan 5 tanda isim ini sebagian besar tidak asing bagi kita. Halaman 3 di situ tanda pertama apa? Tanwin, enggak asing Pak ya? Tanwin. Yang kedua diawali alif lam al. Yang ketiga, ini juga yang kedua tidak asing. Yang ketiga diakhiri tak marbutoh. Tak marbutoh itu yang bentuknya seperti ini Pak. Nah ini namanya tak marbutoh. Sebenarnya marbutoh itu artinya yang diikat. Marbutotun. Kalau diartikan diikat. Yang diikat, karena bentuknya seperti diikat Pak ini, nah, melingkar. Tak yang melingkar, tak yang seperti diikat, marbutoh.
Kalau nanti tak marbutah ini sambung dengan huruf sebelumnya, nulisnya kayak gini, Pak. Nah, seperti darajatun. Darajatun. Artosipun apa darajah? Sepeda. Darajatun artosipun sepeda. Ini namanya tak marbutah. Karena dia disambung dengan huruf sebelumnya, maka bentuknya seperti ini. Darajatun. Tanda yang pertama, tanda yang kedua, tanda yang ketiga tidak asing. Gimana, Pak? Tadi yang tanda pertama apa, Pak? Tanwin. Yang kedua apa, Pak? Alif lam. Yang ketiga apa? Tak marbutah. Terus yang keempat apa? Terletak setelah huruf nida. Harfun nida. Harfun nidai. Harfu itu huruf, anida itu apa? Panggilan. Hurufnya apa? Ya. Ya ini namanya harfun nida. Ya ini adalah disebut harfun nida, huruf panggilan, huruf untuk memanggil. Ya artinya apa? Wahai. Wahai. Ya-nya ini dia sebagai tanda isim. Di situ dikatakan terletak setelah huruf nida. Berarti ini huruf nida, setelahnya adalah apa? Ismun. Bukan sebelumnya, Pak nggih. Bukan sebelumnya. Tapi setelahnya. Harfun nida, baru setelahnya itu pasti ismun. Bukan fi'il, bukan harfun. Di situ nggak ada contohnya ya, sini ya. Berarti suruh membuat nih Ustadznya ini. Contohnya adalah ya tilmidhu. Wahai seorang murid. Wahai seorang murid. Ini wahai, ini murid. Nah, tilmidnya ini walaupun sekiranya kita tidak tahu artinya, kita harus yakin kalau tilmid ini adalah ismun. Taunya dari mana? Taunya dari tandanya. Apa tandanya? Terletak setelah huruf nida. Ini ya harfun nida, pasti setelahnya adalah ismun. Pasti setelahnya ismun ya. Walaupun nanti sekiranya kalau tahu artinya, itu kan sudah membantu sekali, Pak. Artinya kan murid ya kan? Murid dari makna menunjukkan manusia, berarti dia ismun. Sehingga tilmid ini dia diketahui keisimannya, dari maknanya kena, dari tandanya juga kena. Dari maknanya menunjukkan manusia, dari tandanya terletak setelah huruf nida. Atau ya waladu. Napa artosipun walad? Anak laki-laki. Wahai anak laki-laki.
Ianya harfun nida, dia tanda khusus isim, maka kalau dia tanda khusus isim, setelahnya pasti ismun, enggak boleh ragu. Karena kita sudah tahu kalau ia di sini adalah tanda khusus isim. Dua contoh cukup mewakili, Pak. Kalau mau tambah contoh lagi, nggak apa-apa. Pasti yang dipanggil orang, Pak, ya. Atau Allah. Ya tilmidhu, wahai seorang murid. Ya waladu, wahai seorang anak. Ya rajulu, napa artosipun? Wahai rajul. Rajul itu adalah seorang laki-laki. Wahai seorang laki-laki. Ya tajiru, wahai seorang pedagang. Pedagang. Ya, kenapa, Pak? Muhandisu. Muhandisu artosipun insinyur, wahai seorang insinyur. Dan contohnya masih bisa dibuat lagi. Ini insya Allah cuma sekedar mewakili aja untuk menerangkan kalau ia itu adalah tanda khusus isim. Ya harfun nida adalah tanda khusus isim. Kalau dia tanda khusus isim, setelahnya pasti ismun. Walaupun nggak tahu artinya, apakah ini menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda, sifat, atau keterangan waktu. Nggak boleh ragu. Tanda yang kelima, yaitu terletak setelah huruf jar. Terletak setelah huruf jar. Bukan sebelum, Pak. Ini kadang-kadang kalau praktek masih ada yang keliru. Huruf jar dulu baru apa? Ismun. Apa itu huruf jar? Huruf-huruf jar di situ disebutkan ada min, ila. Halaman 4 nggih. Min, ila, an, ala, fi, kabili. Antar minta dulu. 8. Min, ila, an, ala, fi, kabili. Ada 8 huruf jar. 8 ini semuanya nanti dia kategori huruf dan disebut dengan harfu jarrin. Ini semua disebut dengan harfu jarrin, tanda khusus isim dia. Sehingga kuncinya tanda yang kelima ini hafal. Kalau tanda yang pertama insya Allah mudah, yang kedua juga mudah, yang ketiga juga mudah, yang keempat cuman menghafal 1 huruf ya. Ini yang kelima apa? Menghafal huruf-huruf jar kuncinya. Cuman 8. Min, ila, an, ala, fi, kabili. Yang min ini artinya apa? Dari, ila, ke, an. Ini kalau kita artikan ke bahasa Indonesia seringnya diartikan
dari juga Pak. Dari. Ala di atas, fi di dalam, di dalam, ka seperti, di situ ka. Oh sudah ada artinya Pak. Wah enak nih Pak. Ya, tidak ada artinya nggih. Ka seperti, bi dengan, li untuk. Sudah ada artinya semua di situ. Masya Allah nih. Taib. Jika kita mendapatkan salah satu dari 8 huruf jar ini, entah yang min, entah yang ila, entah yang an, pasti setelahnya adalah kata yang termasuk kategori ismun. Enggak mungkin setelah huruf jar itu kata yang fi'il, enggak mungkin setelah huruf jar adalah kata yang berupa harfun, karena huruf jar tanda khusus, ini sudah tingkatannya khusus ini, tanda khusus untuk ismun, enggak boleh ragu. Contohnya apa? Min. Seumpama walaupun tidak tahu artinya, min syarril waswasil khannas. Min artosipun dari syarri, kejahatan, keburukan. Kejahatan bisa, keburukan juga bisa. Dari kejahatan al-waswas, bisikan syaitan. Bisikan syaitan al-khannas yang sering bersembunyi. Dari bisikan, dari kejahatan bisikan syaitan yang sering bersembunyi. Min syarri al-waswas, 3 kata, min, syarri dan al-waswas. Di sini ada huruf jar min. Kita kalau dapat huruf jar, contohnya min ini, enggak boleh ragu kalau syari adalah napa? Ismun. Isim, walaupun seumpama enggak tahu artinya. Ini dari maknanya juga enggak menunjukkan isim. Manusia bukan, hewan bukan, tumbuhan bukan, benda bukan, sifat bukan, sifat Pak, kejahatan. Masdar nih Pak, masdar itu bukan sifat kalau dalam bahasa Arab. Kemudian keterangan waktu, dari maknanya tidak menunjukkan isim, tapi karena dia ada tanda khusus isimnya, maka nggak boleh ragu kalau syari adalah ismun. Dan ini nanti mungkin sering didapatkan kalau praktek, mungkin ya praktek, ada kata tidak menunjukkan salah satu dari 6 mana isim, tapi dia isim karena ada tanda isim, entah yang terletak setelah huruf jar, terletak setelah huruf nida, atau yang lain tak marbutah, alif lam. Nah, sehingga walaupun nggak tahu artinya, nggak boleh ragu kalau syari ini ismun. Kenapa nggak boleh ragu? Terletak setelah huruf jar. Contoh yang lain, ila. Zahaba Ahmadu ila, sini ya, ilal masjidi. Masjidi. Zahaba artosipun
pergi Ahmad ila ke al masjid, di masjid. Ahmad pergi ke masjid. Kita jumpai, kita dapati dalam kalimat tersebut ada satu huruf jar ila, maka kata yang setelah ila ini yaitu al masjid adalah ismun. Karena dia ada tanda isimnya yaitu terletak setelah huruf jar ila. Contoh yang lain di sini an. Hadzal khabar atau hadzal hadis. Hadzal hadis an sinten? An Abi Hurairah yang terkenal Pak nggih. Nggih, mboten napa-napa. An Abi Hurairah. Hadzal hadis, hadis ini an dari, maksudnya diriwayatkan oleh atau diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini dari Abu Hurairah. Yang meriwayatkan hadis maksudnya sahabat Abu Hurairah. Dalam kalimat tersebut ada satu huruf jar yaitu an. Dia huruf jar yang ketiga Pak nggih. Karena ini huruf jar, maka abi, kata abi enggak boleh ragu kalau abi ini adalah kata yang dia termasuk kategori ismun, bukan fi'lun, bukan harfun. Itu contoh, sebagian contoh dari huruf jar. Sehingga untuk nomor 5 ini kuncinya hafal 8 huruf jar. Yang pertama apa tadi huruf jarnya? Min. Yang kedua ila. Ketiga an. 4 napa? Ala. Yang kelima fi. Yang keenam ka. Yang ketujuh bi. Dan yang kedelapan li. Kabili. 3 terakhir gampangannya kabili. Huruf kaf, huruf ba, dan huruf li. Ini 5 tanda khusus isim. Sehingga dengan mempelajari 5 tanda khusus isim ini lebih mempermudah lagi untuk menentukan ini kata adalah ismun. Paling gampang maknanya atau lihat maknanya atau tandanya Pak? Maknanya. Tandanya. Dua-duanya Pak. Nah, setelah kita mempelajari ini tanda-tandanya, langsung dipraktekkan Pak. Coba praktek dalam bentuk kalimat. Kaidahnya sudah disampaikan, yaitu tanda-tanda khusus untuk isim. Mempraktekannya seperti apa? Itu di halaman 4 ya, halaman 4. Yang pertama adalah Raja'a Usamatu minal masjidi. Raja'a artosipun kembali atau pulang bisa. Usamatu Usamah. Min dari al masjidi masjid. Berapa kata Pak? 4 kata. Yang pertama kata roja'a
yang kedua Usamatu, yang ketiga min, dan yang keempat adalah al-masjidi. Dari 4 kata ini kita pengen tahu mana kata yang termasuk ismun. Roja'a artinya kembali. Dari maknanya menunjukkan isim tidak, Pak? Roja'a kembali. Manusia tidak, Pak? Kembali itu tidak. Hewan tidak. Tumbuhan bukan. Benda bukan. Sifat bukan. Keterangan waktu bukan. Dari maknanya roja'a bukan ismun, karena tidak menunjukkan 6 makna isim. Dari tandanya juga tidak ada. Tidak diakhiri tak marbutoh, tidak diakhiri tanwin an inun, tidak diakhiri atau tidak diawali apa? Alif, lam, tidak terletak setelah huruf nida. Maka roja'a bukan ismun. Usamatu. Usamatu kata yang kedua, isim atau tidak? Isim. Seumpama tidak tahu artinya, kita harus yakin Usamatu adalah ismun. Taunya dari mana? Diakhiri takmar butoh. Usamatu di situ diakhiri takmar butoh, maka dia adalah kata yang termasuk ismun. Ditambah lagi kalau tahu maknanya, Usamah nama orang menunjukkan manusia. Dari tandanya kena, dari maknanya juga kena kalau dia itu ismun, isim. Kata yang ketiga min, dari. Dari salah satu huruf jer. Dari maknanya juga tidak menunjukkan isim, nggih. Min, dari, manusia tidak, hewan tidak, tumbuhan tidak, benda tidak, sifat juga tidak, keterangan waktu juga tidak. Dari maknanya min, dari, tidak menunjukkan isim, maka dia bukan isim. Tandanya nggak ada tanda isim di situ. Bahkan namanya saja sudah apa, Pak? Huruf jer. Namanya saja sudah huruf, ya kan? Huruf. Nanti dia kata masuk kategori huruf. Macam kata yang ketiga. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga adalah harfun. Min adalah harfun nanti dia. Al-masjidi isim atau tidak? Seumpama nggak tahu maknanya al-masjidi itu apa, harus yakin kalau al-masjidi adalah ismun. Taunya dari mana? Tandanya. Apa tanda isimnya di situ? Yaitu diawali alif lam. Diawali alif lam. Tanda isim yang kedua. Yang pertama tadi apa, Pak? Tanwin. Yang kedua alif lam. Yang ketiga terletak apa? Diakhiri tamar butoh. Yang keempat terletak setelah huruf nida. Yang kelima terletak setelah huruf jer. Al-masjidi ismun. Taunya dari mana? Diawali alif lam. Al-masjidi. Bahkan di situ tanda isimnya tidak hanya diawali alif lam. Ada tanda isim yang lain, yaitu apa, Pak? Terletak setelah huruf jer min. Berarti ada 2 tanda isim. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Kadang-kadang isim itu menerima tanda khusus isim lebih dari 1.
entah nanti 2, entah nanti 3. Kalau al-masjidi ini ada 2 tanda, yaitu alif lam dan terletak setelah huruf jar. Usama tuh cuman 1 tanda isim. Itu cara mempraktekkan tanda-tanda isim, Pak. Coba kita praktekkan di nomor 2, Pak. Ya Zaidu iqra darsan. Ya artinya wahai. Zaidu, Zaid. Iqra, bacalah. Darsan, pelajaran. Berapa kata nih, Pak? Ini coba nih biar gak ngantuk ditanya, Pak. Bapak sinten? Heri, Pak. Bapak Heri. Masya Allah ya. Semangat, Pak. Ya Zaidu iqra darsan. Berapa kata kira-kira, Pak? 3 kata. 3 kata, Masya Allah. Kata yang pertama apa? Sorry, 4, Pak. Sudah Masya Allah loh, Pak. 3. Oh 3, Yang pertama, Pak? Darsan. Darsan. Yang kedua Iqra. Iqra. Yang ketiga Darsa. apa? Darsa. Darsa. Kok balik Darsan lagi, Pak? Oh Masya Allah, kurang gede ini. Yang itu Zaid, Pak. Ya Zaidu Iqra darsan. Kata yang pertama, berapa kata nih teman-teman nih semuanya nih? 4. Kata pertama apa? Ya. Kata kedua Zaidu. Kata yang ketiga Iqra. Kata yang keempat darsan. Ada 4 kata. Ada 4 kata. Yang pertama ya, yang kedua Zaidu, yang ketiga Iqra, yang keempat darsan. Apakah 4 kata ini semuanya isim? Kita pelajari satu persatu. Ya, artinya wahai. Dari maknanya menunjukkan isim tidak? Tidak. Wahai manusia, bukan hewan, bukan tumbuhan, bukan benda, bukan sifat, bukan keterangan waktu juga bukan. Zaidu. Kata yang kedua, isim atau tidak? Isim. Taunya dari mana? Terletak setelah huruf nida. Mana huruf nidanya? Ya. Ya itu huruf nida. Ketemu huruf nida pasti setelahnya adalah kata yang berupa ismun, bukan fi'lun, bukan harfun. Nah di situ Zaidu diketahui keisimannya dari mana? Dari tandanya terletak setelah huruf nida. Ditambah lagi kalau tahu artinya Zaid itu apa artinya? Nama orang. Berarti menunjukkan manusia. Dari maknanya menunjukkan manusia, dari tandanya terletak setelah huruf nida. Sehingga Zaidu maknanya kena, tandanya juga kena. Kalau dia itu ismun. Iqra, bacalah. Kata yang ketiga. Bacalah, Iqra. Dari maknanya menunjukkan isim tidak, Pak? Bacalah itu. Enggak kan, Pak, ya? Kata perintah, kan? Kata perintah. Darsan, kata yang keempat. Pelajaran. Nah, ini dari maknanya menunjukkan isim mboten niki, darsan niki. Dari maknanya dia menunjukkan makna apa, Pak? Darsan, Pak? Pelajaran kata benda.
Enten bendane pelajaran niku. Enten. Benda abstrak. Benda abstrak malah enggak paham malah nih. Biasanya kalau benda itu bisa diindra ya Pak ya. Pelajaran bisa enggak Pak? Ini manusia bukan hewan, bukan tumbuhan, bukan benda, bukan bukan benda, pelajaran untuk benda. Sifat bukan, keterangan waktu juga bukan. Nah seperti ini kadang-kadang kata itu tidak menunjukkan makna isim yang 6, tapi dia diketahui keisimannya dari tandanya. Ini nanti juga sering Pak ya, sering nanti kalau sudah kita sering mungkin praktek di membaca kitab, dari maknanya enggak menunjukkan makna isim yang 6, tapi diketahui keisimannya dia apa? Ada tandanya. Entah yang diakhiri tanwin, atau diawali alif lam, atau diakhiri tak marbutah, atau terletak setelah huruf jar, atau terletak setelah huruf nida. Nah darsan dari maknanya memang tidak diketahui dia itu ismun, tapi dia diketahui keisimannya dari tandanya. Apa tandanya di situ? Tanwin, harokatnya tanwin Pak nggih. Ya, harokatnya tanwin darsan. Ini nomor 3 dan nomor 4 nih coba kita tunjuk Pak nggih. Kita sudah memberikan contoh praktek yang pertama dan yang kedua. Nomor 3, hamzatu kasyamsi. Hamzatu kasyamsi. Hamzah ka. Tadi apa artinya ka Pak? Seperti asyamsi, matahari. Setelahnya Pak Heri. Pak Heri, terus niku Pak sinten? Pak Sugeng. Kiranya pundi Pak? Jamaah mriki. Oke. Bapak Sugeng. Hamzatu kasyamsi kinten-kinten berapa kata? 3 kata. Kata pertama hamzatu. Kata yang kedua ka. Kata yang ketiga asyamsi. Masya Allah ya. Tersusun dari 3 kata. Kata yang pertama hamzah, isim atau bukan Pak? Isim. Kok tahu Pak? Taunya dari mana? Diakhiri tamar buntoh. Masya Allah. Dari tandanya ya. Tayyib. Kata yang kedua lanjutnya gantian Pak ya. Temennya dikasih jatah Pak ya. Ka. Seperti. Kira-kira isim atau tidak? Tidak. Kenapa kok tahu dia bukan isim? Tidak ada tanda-tanda isim. Yakin? Enggak ada tandanya? Yakin? Yakin ya. Betul Mas. Enggak ada tanda isim. Bahkan dia tanda isim. Enggak ada tanda isim, dan bahkan dia adalah menjadi tanda isim. Gimana? Iya. Dari maknanya juga tidak menunjukkan isim. Seperti manusia bukan, tumbuhan bukan, hewan bukan, benda, sifat, keterangan waktu bukan. Dari maknanya tidak menunjukkan isim, tandanya juga enggak ada. Berarti kata yang kedua bukan ismun. Asyamsi, kata yang ketiga lanjut. Mas Sinten iki mau? Ini dulu. Tadi siapa namanya? Wahyu. Bapak Heri. Pak Sugeng. Lanjut. Mas Sinten? Alwan. Mas Alwan. Griyonipun pundi? Gadingan. Ngakli. Ngakli nggih.
Kata yang ketiga asyamsi. Tadi artosipun apa? Matahari. Isim atau tidak? Asyamsi. Isim. Jenengan bisa mengatakan asyamsi isim itu taunya dari mana? Diawali alif lam. Diawali alif lam berarti dari tandanya. Masya Allah, dari tandanya. Tayyib. Mungkin bisa diketahui keisiman asyamsi dari yang lain, yaitu dari mana? Dari maknanya. Dari maknanya menunjukkan apa? Benda. Matahari benda ya? Ya. Dari maknanya menunjukkan benda, maka asyamsi dia ismun. Diketahui dari apa? Dari maknanya menunjukkan isim benda, dari tandanya diawali alif lam. Apa cuma satu Pak tandanya di situ? Dua ternyata. Apa tanda yang kedua? Terletak setelah huruf jer. Terletak setelah huruf jer. Berarti ada dua tanda isim untuk asyamsi. Terletak setelah huruf jer dan diawali alif lam. Ini kok hamzah diumpamakan dengan matahari, ini persamaannya apa Pak? Bunter wong ya Pak. Dermawan tanpa mengharap balas jasa, suka memberi tapi tidak mengharap balasan. Sebagaimana seperti matahari. Yang keempat panjang. Insya Allah dapat semua ini nanti pertanyaannya. Kalau nanti coba nih nomor 4 nggak apa-apa lah. Ya gulamu la ta'kul bisimalik fa inna syaitana ya'kulu bisimalik. Kita terangkan aja, coba nanti kalau tanya coba kita tanyakan. Ya gulam, ya atasipun wahai gulamu, anak laki-laki. Gulamu, anak laki-laki. La, jangan takul, makan, bi, dengan simalika. Simal, kalau simal itu artosipun kiri, tapi maksudnya tangan kiri. Ini termasuk hadis nih. Dengan kiri, tapi tangan kiri, kita artikan tangan kiri ya. Jangan makan dengan tangan kirimu. Dapat artimu dari mana? K. K di sini jangan diartikan seperti, nanti nggak nyambung Pak ya. K di sini artinya kata ganti kamu. Wahai anak laki-laki, jangan makan dengan tangan kirimu. Fa inna syaitana, fa karena, fa itu nanti diartikannya ya tergantung konteks kalimat nanti. Inna sungguh, inna sungguh, asyaitana, syaitan, ya'kulu, makan, tadi ya'kulu sudah, makan, bisimalihi, dengan tangan kirinya. Wahai anak laki-laki, jangan makan dengan tangan kirimu, karena syaitan, atau karena sungguh syaitan makan dengan tangan kirinya. Ini banyak ini katanya nih Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kata ya.
Kata yang pertama, ya di situ isim atau bukan? Bukan. Bahkan dia menjadi tanda isim, bukan isim tapi tanda isim. Karena dia yaitu apa? Disebut harfun nida, huruf nida, huruf untuk memanggil. Gulamu, anak laki. Isim, gulamu ismun. Kenapa? Karena terletak setelah huruf nida. Diketahuinya berarti dari mana? Tandanya, bahkan maknanya juga menunjukkan isim. Maknanya menunjukkan apa ini? Gulamu manusia. Anak laki-laki berarti menunjukkan makna manusia. La, jangan. Kira-kira isim atau bukan nih mas? Coba mas. Wah lali nih. La, isim atau tidak? Bukan. Kenapa? Karena bukan isim. Nggak ada tanda isimnya. Atau nah gitu ya. Karena tidak menunjukkan makna isim. Jangan. Ingat makna isim mencakup 6 makna nggih Pak nggih. Ingat-ingat tuh Pak ya. Takul makan. Lanjut samping kirinya, takul makan. Kira-kira isim atau tidak? Kalau artinya makan itu bukan. Tidak menunjukkan mana isim. Bagus. Bukan isim. B, dengan kata yang berikutnya isim atau tidak Pak? Tidak. Kenapa Pak? Tidak menunjukkan makna isim. Bagus. Simali, isim atau bukan? Yang kiri, yang kirimu. Mas Bapak Mustafa, isim. Diketahui keisiman dari apa? Terletak setelah huruf jer. Apa huruf jernya? B. Huruf jernya adalah B. Iya. Simal, yang kiri. Sifat bukan? Sifat ya? Yang kiri simal, sifat ya. Sehingga dari maknanya menunjukkan isim, yaitu dia sifat yang kiri ya. Yang kiri sifat. Kemudian dari tandanya ada, yaitu terletak setelah huruf jer B. K, belakangnya nih. Ini kalau bisa jawab berarti jenius nih. Bisimalika. K, cuman satu kata itu. K kinten isim atau tidak? Niki Pak sinten niki? Pak, jenengan dulu Pak. Sinten? Pak Haryanto. Nggih, kinten isim mboten niku? K niku Pak. Artinya tadi apa? Kamu. Nah, kamu. Bukan. Bagus. Saya pengen tahu jawabannya dulu. Yang lain, monggo. Lanjutnya. Apa? Isim. Isim, yakin? Salah ragelo. Terus. Isim. Bukan. Isim. Kok ngertos Pak? Pak Nur. Menunjukkan orang. Kamu, kalau bukan orang sinten Pak? Ya kan? Kamu. Ini cuman K, ini dia termasuk apa? Ismun, cuman satu huruf K. Toknil. Diketahui keisimannya dari mana? Dari maknanya. Kamu. Yang namanya kamu kata ganti orang. Kalau bukan kata ganti orang siapa? Lagi. Kita habis. Mas bisa dipahami Mas? Yang tadi menjawab huruf yang bukan tadi? Paham ya? Iya.
Kata ganti itu semuanya isim Pak, kata ganti. Kamu, kami nanti kan nahnu Pak. Kalau bukan manusia ya. Baik, itu ka diketahui keisimannya dari maknanya yaitu menunjukkan manusia. Kamu kata ganti orang. Fa inna ini fa sebenarnya dia huruf ya, bukan isim. Inna sungguh yang di depan nih, yang kelompok depan dereng nih. Inna biar nggak ngantuk Pak ya. Isim atau tidak Pak? Bukan. Kenapa Pak? Tidak ada tanda-tanda isim, atau mungkin diketahui dengan cara yang lain. Artinya apa Pak? Hah? Sungguh ya. Karena tidak menunjukkan makna isim. Ini kan kita itu belajarnya baru pada tingkatan apa? Cara mengetahui isim. Kalau bukan isim bisa menjelaskan, oh ini bukan isim. Kenapa? Karena tidak menunjukkan makna isim. Nah, bisa menjelaskan. Kalau tidak ada tandanya, ini nanti kurang tepat juga. Karena ada isim dalam suatu kalimat, ada isim tapi apa? Nggak ada tandanya. Maka kalau ditanya, kenapa kok ini kata bukan isim? Jawabannya apa? Karena tidak menunjukkan makna isim. Makna isim apa aja? Menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda, sifat, keterangan, waktu. 6 ini berarti harus hafal. Harus hafal. Inna sungguh. Isim atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa kok bukan isim? Karena tidak menunjukkan makna isim. Manusia bukan sungguh, hewan bukan, tumbuhan bukan, benda bukan, sifat bukan, keterangan waktu juga bukan. Maka inna bukan isim. Asyaitona. Oke Pak. Diketahui keisiman asyaitona dari mana? Alif lam. Dari tandanya. Berarti kan Pak ya? Dari tandanya. Apa tandanya? Alif lam. Taib. Asyaiton adalah kata, dia isim, kata yang berupa isim. Diketahui keisiman asyaiton dari tandanya yaitu diawali alif lam. Ya'kulu makan, isim atau tidak Pak? Bukan. Kenapa Pak? Nah, seperti ini jawabannya Pak ya. Kenapa bukan isim? Karena tidak menunjukkan makna isim. Nah, gitu. Bi tadi sudah, simal juga sudah. Hi. Ditanyakan kayak ini, hi. Ya, dia kata ganti ya. Kata ganti itu semuanya isim Pak, kata ganti itu. Dengan tangan kirinya. Nya. Nya itu kan kata ganti hi. Semua kata ganti itu nanti masuk kategori ismun. Kinten-kinten tanda-tanda isim bisa dipahami Pak. Intinya itu bisa mempraktekkan Pak ya. Intinya bisa mempraktekkan. Ada pertanyaan? Coba silakan yang mau bertanya tentang tanda-tanda isim. Monggo. Ini bukan tanda tapi keterangan setelah harful nida itu yang tadinya tanwin jadi hilang tanwinnya ya. Itu Adanya. iya. Nanti ada pembahasan khusus kalau sudah masuk kaidah nahwu ya. Ya, gitu. Sebenarnya ada yang ditanwin, ada yang tidak. Makanya tidak perlu dibahas sekarang. Ada yang lain? Monggo. Nggih. Ya kulu, ya-nya itu. Ya-nya bukan huruf nida, Pak. Itu nanti kita belajar sorof. Kita belajar sorof nanti akan tahu. Ada yang lain? Tentang tanda-tanda isim? Monggo. Kalau
Kasroh itu tanda isim. Kasroh bukan tanda isim. Yang tanda isim itu jernya, Pak. Nah, jer khafat tidak disebutkan di sini, untuk pemula masih kesulitan. Nah, kalau harokat jernya bukan. Yang menjadi tanda jernya itu al khafdu atau al jarru, i'rab jer. Karena i'rab jer itu khusus untuk isim. Ada yang lain? Jer itu artinya Jer itu artinya secara bahasa apa nggih? Nah, malah nggak tahu nih kok. Secara bahasa belum tahu. Ingat-ingat tapi tidak salah, Pak. Di bawah atau gimana itu? Al-khafdu. Al-khafdu itu di bawah. Kalau jer itu wala alam secara bahasa. Kalau jaro ya juru menarik. Kalau jaro ya juru. Tapi kalau jer di sini saya nggak tahu mananya secara bahasa. Ada yang lain, Pak? Pertanyaan berkaitan tanda isim atau tentang makna isim yang sebelumnya dibahas di pertemuan sebelumnya. Ingat, ini pembahasan apa? Macam-macam kata yang 3 ini harus bisa dikuasai. Harus bisa menentukan ini kata isim, ini kata fi'il, ini kata harfun. Kaidah nahwu pasti itu nanti apa dipakai terus, ini isim, fi'il, huruf ini. Makanya nanti kalau sering-sering ditanya ini isim atau fi'il atau huruf, jangan bosan-bosan, Pak. Karena itu memang penting dalam ilmu nahwu. Ini sorofnya dapat 6 menit nih, Pak. Berapa nih, Mas Bambang? Jamaah berapa nih? Pak Mustafa lanjut. Yang lain? 15 menit. 15 menit ya, mukadimah aja ya. Tentang ilmu sorof biar masuk lah. Kemarin belum ya? Kemarin ya? Belum. Fotokopinya mana? Sisa nggak? Ini kalau bisa dimurojaah sendiri ya, walaupun masih banyak kekurangan, tapi saya usahakan ini buku bisa untuk apa namanya, belajar sendirilah, baca-baca sendiri ya, insya Allah mudah-mudahan bisa membantu paling sedikit gitu. Pak Nurhadi belum dapat. Oh iya. Kan besok pembahasan. Pembahasannya kan besok. Oh besok. Ya kan harus 4 lembar besok pesenin tatap lagi. Oh gitu ya. Oh ya dah. Alhamdulillah Pak, bisa istirahat Pak. Besok berarti kalau tambah 15 menit ya harus siap ya. Nanti siangnya disiapkan istirahat dulu. Ini sebagian sudah matanya merah-merah nih. Kiyip-kiyip. Ya, coba sambil kita pelajari juga. Nanti berbun. Untuk tanda-tanda isim itu apakah mungkin satu kata itu 5-5-nya melekat tandanya itu? Cukup satu aja. Ada kata kok cuman ada satu tanda isim aja sudah cukup, kata itu dikatakan ismun. Pertanyaan yang bagus Pak. Pokoknya jangan malu bertanya. Kurang paham, kurang jelas langsung ditanyakan. Nanti di luar ke jam pelajaran kalau mau ditanyakan lewat ke nomor Ustadz, entah saya atau Ustadz Abdul Hadim, boleh. Seperti contohnya di situ kan roja'a usamatu. Contoh yang pertama itu Pak nggih. Usamah. Kata usamah itu kan
dia isim dan ada satu tanda isim saja, yaitu apa? Ta'mar butoh. Tanwin enggak ada, alif lam enggak ada, terletak setelah huruf jar enggak ada, terletak setelah huruf nida juga enggak ada. Cuman satu tanda, yaitu apa? Ta'mar butoh. Nah, itu. Darsan juga satu tanda, tanwin. Bisa dipahami, Pak? Pak Heri. Pak Heri. Satu kata itu misalnya ada tandanya isim, tapi secara maknanya tidak ada di 6 tanda tadi, apa masuk isim? Isim. Tadi sudah contohnya beberapa ya. Ada kata tidak menunjukkan satu makna dari 6 makna isim, tapi dia dikatakan isim dari mana? Dari tandanya. Seperti darsan tadi. Ilmun ini kalau dari maknanya kena enggak dia, Pak? Enggak kan? Tapi diketahui keisimannya dari mana? Tanwin. Ilmun. Tanwin ya? Nah, gitu. Ilmun. Nah, dikasih alif lam juga boleh. Dia isim yang boleh dikasih alif lam, boleh tidak. Ilmun. Nah, ini tandanya tanwin, padahal dari maknanya dia enggak menunjukkan ismun. Masih dibuka pertanyaan? 2 menit. Maka Jadi, dalam bahasa Arab itu kalau kata itu berdiri sendiri, kalau tidak alif dia alif lam gitu ya. biasanya kalau berdiri sendiri ya kosong dari alif lam, Pak. Ya, ilmun, Muhammadun, kitabun, qolamun, masjidun. Ya, gitu. Kalau enggak dibuat dalam bentuk susunan kata bebas lah, Pak. Ya. Pakai alif lam atau enggak itu bebas. Ada yang lain? Cukup ya. Berarti untuk pertemuan kali ini kita dapat pembahasan tanda-tanda isim. Dengan mempelajari tanda-tanda isim ini berarti kita mempelajari cara yang kedua untuk mengetahui kata itu isim. Cara yang kedua betul ya? Cara yang kedua untuk mengetahui kata itu isim dari mana? Dari tandanya, dari tandanya. Kalau cara yang pertama dari mana, Pak? Cara mengetahui kata itu isim? Maknanya. Kalau makna kata itu menunjukkan salah satu dari 6 makna isim, maka dia ismun. Yang dimaksud 6 makna itu apa? Pertama, manusia. Kedua, hewan. 3, tumbuhan. 4, benda. 5, sifat. 6, nah, ini 6 makna isim. Oke ya? Berarti insyaallah di pertemuan berikutnya akan mempelajari kata yang kedua, yaitu fi'lun. Insyaallah mudah, kata kerja, predikat. Baik, kita akhiri untuk pelajaran kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.